Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tony Ong, Nico Fernando, Ong Dewe dan juga Fikri Septama akan membahas mengenai analisis perancangan inovasi siklus fungsi SDM, perencanaan manajemen stres pada perusahaan, dan rencana kunci adaptif leadership dalam menghadapi industri 4.0 pada sektor industri makanan dan minuman. Latar belakang penelitian. Menurut Martin dan Jackson, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam menggunakan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. PT Garuda Food Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Jadi sejak 1990, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak tahun 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Dudung Putra Jaya. Rumus masalah, bagaimana analisis pekerjaan di sebuah perusahaan, bagaimana metode perencanaan tenaga kerja, bagaimana sumber dan metode dari rekrutmen, bagaimana proses dari seleksi dan wawancara, bagaimana metode dari training, bagaimana metode dari penelitian kinerja kerja, dan bagaimana peraturan kerja karyawan di sebuah perusahaan, sebagaimana perusahaan dari K3. Kemudian ada manfaat penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian yang kami lakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi sebagai sebuah perusahaan dalam menilai sumber daya manusia yang dimilikinya dan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi menggunakan penelitian selanjutnya. Tujuan penelitian: memahami analisis pekerjaan, menganalisis metode perencanaan tenaga kerja, menganalisis sumber daya dan metode rekrutmen, menganalisis proses seleksi dan wawancara, menganalisis metode training, menganalisis metode penilaian kinerja, menganalisis rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, menganalisis penerapan ketiga. Kemudian teori manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena kesuksesan dari sebuah perusahaan tergantung dari sumber daya manusianya. Apabila sumber daya manusia dari sebuah perusahaan bagus, maka perusahaan akan semakin maju juga. Terdapat banyak aspek-aspek yang perlu dikuasai oleh setiap sumber daya manusia perusahaan. Penelitian lalu dapat digunakan untuk memperdalam dan memperluas teori yang nantinya akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Adanya penelitian dahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pekerjaan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi wawancara, training, pekerjaan kinerja, peraturan kerja, dan K3. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan. Yang pertama ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang berbeda dari yang lainnya dalam hal kebutuhan, aktivitas, keterampilan yang diperlukan. Kemudian ada dua, perencanaan tenaga kerja. Menurut Reber dalam Hasim 2003, peraturan tenaga kerja adalah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi dan tren untuk masa kini dan masa depan dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pemberi dan menyaring sumber daya manusia yang mampu memahami kebutuhan yang diinginkan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan itu penting sehingga dapat menjadi learning organisasi dan tumbuhan berkembang maju untuk mendukung karyawan yang terus mempelajari hal-hal baru yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada penilaian kerja. Penilaian kerja adalah suatu proses mengevaluasi karyawan mengenai sebuah baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan spektor standar atau kemudian mengkontribusikan informasi tersebut kepada karyawan yang bersangkutan. Kemudian ada ketiga, keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar mereka selalu sehat dan selalu bekerja sama di tempat kerja. Kemudian ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi merupakan suatu mekanisme yang paling penting untuk memotivasi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian etika kerja. Pengertian etika kerja adalah sebuah nilai-nilai penting yang dipegang oleh perusahaan, baik individu secara bekerja maupun memegang sebagai pengantar atau registrasi dalam bekerja. Teori strategi manajemen. Yang pertama yaitu job placement atau penempatan kerja. Merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa
Penugasan pertama untuk pegawai yang direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan dan penurunan jabatan, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Kedua yaitu goal setting. Goal setting adalah sebuah proses dalam mengambil langkah bertujuan untuk mencapai hasil sesuai keinginan. Adanya target membuat Anda menjadi tahu bagaimana kinerja yang diinginkan, terutama dalam dunia kerja. Yang ketiga yaitu redesign job. Job redesign adalah desain pekerja merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Desain pekerjaan dapat memecahkan berbagai masalah seperti keterampilan, kelebihan, beban kerja, pengulangan dan peningkatan jam kerja. Ketika perusahaan mengalami perubahan, baik karena persaingan pasar, perluasan operasi bisnis perusahaan, atau karena faktor lain, maka dibutuhkan job redesign ini. Yang keempat yaitu employee involvement atau keterlibatan karyawan, adalah menciptakan lingkungan bagi karyawan untuk terlibat dalam aktivitas organisasi dan berdampak pada keputusan yang diambil atas nama organisasi. 5 yaitu organizational communication, merupakan suatu proses yang terdiri dari bahasa dan interaksi sosial yang dapat mendorong tindakan yang terkoordinasi demi tercapainya tujuan bersama. Yang keenam yaitu employee sabbatical. Sabbatical leave adalah cuti bagi seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh. Meskipun istilah ini seringkali berhubungan dengan dosen atau tenaga pendidikan, namun karyawan pada umumnya juga sebenarnya memiliki jenis cuti sabbatical leave. 7 yaitu wellness program. Agenda kesehatan yang dicanangkan untuk karyawan ini membutuhkan banyak persiapan, mulai dari data kesehatan pekerja hingga pengalaman mereka. Program ini dapat direncanakan oleh HR dengan menyesuaikan kebutuhan. Program kesehatan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, akan tetapi juga pengawasan dan evaluasi. Caranya adalah dengan meminta umpan balik dari karyawan yang merasakan agenda tersebut melalui pengisian survei. Lalu teori 4 dimensions of adaptive leaders. Ini adalah 5 prinsip kepemimpinan adaptif inti. Pertama yaitu kecerdasan emosional, adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan juga perasaan Anda sendiri. Pemimpin adaptif dapat mengendalikan emosi mereka sendiri dan menangani hubungan dengan empati. Kedua yaitu keadilan organisasi. Orang-orang dalam posisi kepemimpinan harus jujur dan terbuka. Keadilan organisasi mengacu pada bagaimana karyawan merasakan keadilan di tempat kerja. Ketiga yaitu perkembangan. Komponen kunci dalam kepemimpinan adaptif dalam merangkul pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Pemimpin tidak perlu takut untuk mencoba taktik baru untuk memecahkan masalah. 4 yaitu karakter. Pemimpin adaptif harus bersedia untuk beralih arah ketika ada sesuatu yang tidak berhasil. Menjadi terbuka untuk umpan balik sangat penting untuk kerangka kepemimpinan adaptif. Dan 5 yaitu pemecahan masalah menang-menang. Alih-alih pendekatan klasik membagi dan menaklukkan, pikirkan tentang bagaimana kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan. Pemangku kepentingan eksternal dan anggota organisasi akan mendapatkan lebih banyak dengan bekerja sama. Misalnya sebuah organisasi mungkin mendapatkan manfaat lebih banyak dari merger dengan pesaing daripada terus mengeluarkan sumber daya sambil mencoba mengalahkan persaingan tersebut. Lalu metodologi. Rancangan penelitian. Metode penelitian data yang kami gunakan ialah metode analisis data sekunder, yaitu suatu metode analisis data yang dilaksanakan pada data yang telah tersedia di mana kami tidak perlu melaksanakan kegiatan seperti wawancara, survei, pengamatan, serta teknik pengumpulan data tersendiri lainnya. Kedua yaitu sampel. Sampel data ataupun informasi yang kami cantumkan dalam proses menganalisis PT Garuda Food Putra Putri Jaya ialah berasal dari website resmi perusahaan yang dipunyai oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya, dan ada juga yang berasal dari website-website lainnya yang sekiranya kami perlukan dalam proses perancangan dan proses penganalisis terhadap PT Garuda Food ini. Teknik pengumpulan data. Dalam melaksanakan penelitian analisis data sekunder, terdapat 2 pendekatan yang dapat kami gunakan, yaitu yang pertama dimulai dengan merumuskan masalah dan lalu dilanjutkan dalam menggabungkan data sekunder yang diperhubungan. Lalu pendekatan yang kedua ialah dimulai dengan menyatukan data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian kami akan menelahnya untuk mencermati perspektif apa yang saja yang terdapat pada data tersebut lebih lanjut. Dilahirkan rumusan masalahnya dalam mengumpulkannya kepada beragam aspek tersebut. Selanjutnya mengumpulkan data sekunder sebanyaknya serta menganalisis perspektif yang terdapat pada data tertentu. Lalu analisis dan pembahasan.
Analisa pekerjaan. Dalam menganalisis sebuah pekerjaan dibagi menjadi dua, yakni uraian jabatan atau job description serta spesifikasi jabatan atau job specification. Berikut merupakan job description dan job specification terhadap PT Garuda Food Putra Putri Jaya Indonesia. Pertama yaitu plan manager, dengan tugas yaitu mengontrol kinerja manajer, bertanggung jawab atas keseluruhan pabrik, mengontrol bisnis plan. Yang kedua yaitu manajer, bertugas mengatur masing-masing departemen. Ketiga yaitu sekretari, itu mengatasi masalah lingkungan internal dan eksternal dan mengejar kebijakan dan rencana aksi perusahaan. Kedua itu memanggil subkomite dalam menyempatkan peraturan besar standar lingkungan berhubungan pada pemerintah dan pihak eksternal lainnya mengenai isu-isu lingkungan dan kebijakan pendidikan maupun pelatihan dalam menumbuhkan kapasitas kekuatan anggota. Keempat yaitu supervisor, bertanggung jawab atas perolehan tujuan serta target perusahaan di setiap subkomite. Kedua itu bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja para bawahannya. Tiga itu bertugas sebagai trainer keterampilan karyawan. Lima itu advisor, tugasnya itu membuat rekomendasi untuk kegiatan kelompok yang sejalan dengan tujuan dan target lingkungan Garuda Food. Pertama itu sales eksekutif, menguji pelanggan potensial untuk bisnis baru. Kedua yaitu mengukur organisasi tentang persyaratan perjanjian dan cross sales. Tiga itu mengumpulkan informasi pasar dan pelanggan serta memberikan feedback pada tren pembelian. Perencanaan tenaga kerja. Dalam PT Garuda Food Putra Putri Jaya, metode perencanaan kerja yang menurut kami cocok dipakai ialah metode analisis industri. Karena menurut kami memperbandingkan perusahaan sendiri dengan perusahaan lain yang lebih baik tidak ada salahnya. Membandingkan tren pertumbuhan dengan perusahaan lain berdasarkan perkembangan dalam jumlah teknisi yang masih dibutuhkan di masa depan adalah tujuan utama dari pendekatan ini. Berdasarkan tren pertumbuhan ini, Garuda Food kemudian dapat memperkirakan jumlah karyawan yang akan dipekerjakan untuk kebutuhan bisnis seiring dengan perkembangannya di masa depan. Selanjutnya, rekrutmen. PT Garuda Food Putra Putri Jaya untuk proses rekrutmen secara terbuka atau eksternal menggunakan metode perekrutan melalui e-recruitment atau perekrutan secara online yang dapat diakses di berbagai situs seperti website resmi dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Tidak hanya itu saja, Garuda Food dalam proses rekrutmen juga menggunakan metode lainnya seperti dalam periklanan dan media sosial seperti Instagram. Selanjutnya, seleksi dan wawancara. Di PT Garuda Food Putra Putri Jaya ada beberapa tahapan dalam proses menyeleksi karyawan, yaitu yang satu, tes psikotes. Pada tes ini, para pelamar kerja akan diberikan soal seperti kreapelin, matematika dasar, dan gambaran penalaran. Yang kedua, interview dengan pihak konsultan. Setelah para pekerja lulus dari tes psikotes, selanjutnya para pelamar kerja akan melakukan wawancara dengan pihak konsultan. Yang ketiga adalah medical check-up. Tahap tersebut penting untuk proses penyeleksian. Pada tahap ini yang akan diperiksa itu tensi darah, mata, tinggi beserta berat badan, cek darah, cek urin, dan juga ronsen atau sinar X. Yang keempat, interview dengan pihak perusahaan. Pada tahap tersebut tidak jauh berbeda dengan tahap ketiga, yaitu melainkan hanyalah pihak yang mewawancara. Terhadap proses wawancara yang dilakukan oleh PT Garuda Putra Putri Jaya, metode yang dipakai yakni wawancara kerja standar, wawancara telepon, dan wawancara dengan bantuan video atau web. Selanjutnya, training. Di PT Garuda Food Putra Putri Jaya, metode pelatihan yang dimanfaatkan ialah metode pelatihan kerja atau on the job training. Lebih tepatnya, metode pelatihan yang dipakai oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya ialah on the job development. Selanjutnya, penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja karyawan menurut kami harus digunakan PT Garuda Food ini adalah manajemen by objective. Mengapa? Karena metode ini merupakan salah satu metode yang paling efektif dan cukup simpel menurut kami. Karena dalam metode ini, perusahaan hanya perlu melakukan 5 tahap, yaitu planning, monitoring, dan reviewing. Proses planning dapat dikatakan sebagai proses merencanakan tujuan yang ditetapkan dan bagaimana karyawan tersebut meraihnya. Lalu monitoring adalah proses di mana perusahaan mengevaluasi kinerja dari karyawan tersebut, dan yang terakhir adalah reviewing atau proses evaluasi akhir dalam menentukan kinerja karyawan tersebut. Peraturan kerja. Peraturan kerja yang terdapat pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya didasari oleh undang-undang yang berjalan, yakni UU No. 11 Tahun 2020. Adapun peraturan kerjanya yaitu, yang pertama jam kerja. 1. 8 jam 1 hari beserta 40 jam 1 minggu dalam 5 hari untuk 1 minggu. Yaitu hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai 17.00.
istirahat pukul 12 sampai 13, hari Jumat pukul 8 sampai 17 dan istirahat pukul 11.30 sampai 13. Yang kedua, 7 jam satu hari beserta 40 jam satu minggu dalam 6 hari untuk kerja satu minggu. Hari Senin sampai dengan Kamis 8 sampai dengan 16, istirahat 12 sampai dengan 13. Hari Jumat 8 sampai dengan 16, istirahat 11.30 sampai pukul 13. Hari Sabtu 8 sampai dengan 15, istirahat 11.30 sampai dengan 13. Yang ketiga, lembur. Karyawan dapat bekerja lembur apabila didasari oleh surat perintah kerja. Lembur paling berlebihan 3 jam untuk satu hari, beserta 13 jam dalam satu minggu. Kedua, pengupahan. 1. Penetapan upah karyawan didasari oleh jabatan sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Yang kedua, upah dibayarkan setiap akhir bulan selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum akhir bulan berjalan. Yang ketiga, upah selama masa cuti tahunan, cuti haid, dan cuti melahirkan dibayarkan penuh sesuai dengan UU yang berlaku. Yang ketiga, cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Hak cuti tahunan diatur paling sedikit 12 hari setelah pekerja berkaitan memenuhi waktu kerja selama 1 tahun secara berlanjut. Yang kedua, hak cuti haid. Hak cuti haid diatur selama 2 hari. Yang ketiga, cuti melahirkan. Hak cuti melahirkan diatur selama 3 bulan. K3 atau keselamatan kinerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan, karena dalam bekerja tentu saja diperlukan keselamatan dalam bekerja, dan tentunya selalu sehat dalam bekerja. Top manajemen PT Garuda Food Putra Putri Jaya menunjukkan komitmennya dengan cara mengidentifikasi beberapa hal yang harus ada dalam ruang lingkup dari sistem K3, yaitu yang pertama, sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 perusahaan, mencapai suatu komitmen untuk mencegah cedera atau sakit penyakit, memberikan struktur kerja dalam penetapan tujuan-tujuan dari K, didokumentasikan ke seluruh personel dalam kendali perusahaan dengan tujuan bahwa personel menyadari kewajiban K3 masing-masing, dan yang terakhir, dikaji secara periodik agar kebijakan tetap relevan sesuai bagi perusahaan. Selanjutnya adalah etika pekerja. Yang pertama, etika berbisnis. Perusahaan senantiasa berusaha dalam menjalankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, serta norma-norma setempat. Etika berbisnis juga memberikan pedoman bagaimana seharusnya sebuah perusahaan bertindak dalam hubungan dengan pihak lain. Semua yang terlibat dengan perusahaan, misalnya supplier, vendor, atau siapapun yang bekerja untuk atas nama PT Garuda Food, diharapkan yang pertama mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, menghormati nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, mempertimbangkan dan menghindari tindakan yang bisa menimbulkan konflik pribadi, konflik antar perusahaan, dan konflik dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, bersikap konsisten dengan kode of conduct dalam pelaksanaan pengerjaan. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu perusahaan, yang dimana para karyawan dan seluruh anggota perusahaan tentunya harus memiliki kejujuran ini dan menjunjung tinggi kejujuran dalam sebuah perusahaan. Apabila dalam sebuah perusahaan terdapat sebuah kecurangan, tentu saja perusahaan tersebut tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya, implementasi job placement atau pertimbangan seleksi dan penempatan. Proses seleksi yang dapat dilakukan oleh PT Garuda Food adalah dengan merekrut karyawan baru sesuai dengan kriteria pekerjaan yang ingin diisi oleh mereka. Seperti jika saya ingin menjadi sebagai seorang HRD, membutuhkan seorang akunting. Seleksi yang akan dilakukan tentu saja yang paling pertama ialah melakukan tes yang berhubungan dengan hal akuntansi yang sedang ingin diisi, misalnya pajak. Dan dari hasil tersebut akan didapatkan SDM atau karyawan terbaik yang akan ditempatkan pada posisi tersebut. Goal setting. Goal setting adalah sebuah proses dalam mengambil langkah bertujuan untuk mencapai hasil sesuai keinginan. Adanya target membuat kita menjadi tahu bagaimana kinerja yang diinginkan terutama dalam dunia kerja. Job redesign. Ketika perusahaan mengalami perubahan, baik karena persaingan pasar, perluasan operasi bisnis perusahaan, atau karena faktor lain, maka dibutuhkanlah job redesign atau mendesain ulang pekerjaan yang berfokus pada perubahan administratif dengan memperbaiki kondisi kerja dan desain kerja. Ruang lingkup job redesign mengacu pada perubahan kerja untuk meningkatkan kualitas produktivitas kerja serta efisiensi perusahaan. Selanjutnya, employee involvement. Employee involvement dapat didefinisikan bahwa setiap karyawan dianggap memiliki keunikan, bukan hanya sebagai penggerak dalam suatu organisasi, karena setiap karyawan dapat terlibat dalam kegiatan untuk membantu organisasi guna memenuhi tujuannya, sehingga terdapat sebuah keterlibatan karyawan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Employee sabbaticals.
Employee sabbaticals adalah cuti bagi seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh. Meskipun istilah ini seringkali berhubungan dengan dosen atau tenaga pendidikan, namun karyawan pada umumnya juga sebenarnya memiliki jenis cuti employee sabbaticals. Organization communication. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Wellness programs. Apakah hanya gaji yang membuat karyawan jadi sejahtera? Kalau bukan, kira-kira apa yang bisa membuat karyawan jadi fresh saat pulang dari kantor? Ada namanya wellness program untuk karyawan. Program ini didesain khusus sesuai dengan karyawan di perusahaan. Maka dari itu, menurut kami ada beberapa contoh strategi manajemen stres yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, menyediakan waktu untuk bersantai. Menyediakan waktu untuk bersantai, yaitu dengan memberikan waktu luang atau waktu bersantai bagi para karyawan, merupakan salah satu strategi manajemen stres. Memberikan waktu luang pada karyawannya, tentu saja hal ini dapat menjadi salah satu strategi manajemen stres. Yang kedua, membiasakan gaya hidup sehat. Penerapan gaya hidup sehat merupakan salah satu strategi dalam manajemen stres, dengan menyediakan makanan sehat kepada para karyawannya pada saat jam istirahat. Yang ketiga, penerapan teori 4A, yaitu avoid, alter, adapt, accept. Penerapan teori ini merupakan salah satu strategi yang sangat berguna dalam penanganan manajemen stres, yang dimana kita harus dapat menghindari stres yang tidak perlu. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Menganalisis penerapan K3, manfaat penelitian diharapkan dengan adanya penelitian yang kami lakukan dapat dijadikan sebagai satu referensi bagi sebuah perusahaan dalam menilai sumber daya manusia yang dimilikinya. Dan untuk pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dapat menjadi learning organization untuk bertumbuh dan berkembangnya suatu karyawan untuk mempelajari hal-hal baru, mengaplikasikannya dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut. Dan untuk rancangan penelitian metode penelitian data yang kami gunakan ialah metode analisis data sekunder, yaitu suatu metode analisis data yang dilaksanakan pada data yang telah tersedia, di mana kami tidak perlu melaksanakan seperti kegiatan wawancara, survei, pengamatan, serta teknik pengumpulan data tersendiri lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu Garuda Food, yang dimana dengan adanya regulasi ini para karyawan dapat setidaknya memiliki waktu luang atau senggang yang dapat merilekskan diri dari belahnya bekerja sehingga tidak ada stres yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Sekian, terima kasih.